warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani MPD selaku dosen pembimbing pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas ini. Kami dari kelompok 9, yaitu saya Azimatul Dianah dan rekan saya Putri Rinawan Nafi, di sini akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami yang berjudul topik, tema, dan judul. Sebelum ke pembahasan materi, kita mesti tahu mengapa kita harus mempelajari tema, topik, dan judul. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah tema, topik, dan judul dalam pembuatan sebuah karangan, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Tema dan topik sangat dibutuhkan dalam pembuatan kerangka awal sebelum benar-benar menulis, karena tema dan topik sebagai acuan dalam pengambilan data-data untuk dituangkan ke sebuah tulisan. Sedangkan judul bisa diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan, karena dengan judul yang menarik, niat baca akan menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencoba membaca hasil karya tersebut, walaupun belum mengetahui persis apa isi karangan tersebut. Jadi, untuk memahami topik, tema, dan judul itu sangat penting untuk kita pelajari. Dalam penjelasan nanti, saya akan menjelaskan beberapa bahasan. Yang pertama ada pengertian topik, yang kedua ada pengertian tema, yang ketiga ada pengertian judul, yang keempat ada batasan-batasan dalam topik, yang kelima ada bagaimana perbedaan antara topik, tema, dan judul, dan yang terakhir ada cara menentukan topik, tema, dan judul yang baik. Yang pertama, pengertian topik. Topik adalah berasal dari bahasa Yunani topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Jadi lebih baik penulis menulis hal-hal yang sifatnya menarik bagi penulis itu sendiri dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui dan difahami daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik dan tidak diketahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2007, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Sumber lain menyatakan, the topic is the main idea, are the subject in a piece of writing. Dengan demikian, bila disebut topik penelitian dapat diartikan bebas sebagai pembicaraan atau ide utama yang menarik perhatian umum akhir-akhir ini dalam penelitian. Topik juga dapat didefinisikan sebagai hal yang pertama kali ditemukan ketika penulis akan membuat tulisan, atau bisa disebut juga topik adalah tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya ada pengertian tema. Tema berasal dari bahasa Yunani titenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karang-mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun. Dalam tulis-menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan artikel tersebut. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah sebenarnya yang akan ditulis atau diuraikan oleh penulis. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Tema juga merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh pengarang dalam sebuah karya sastraan, seperti cerpen atau novel. Biasanya, tema diolah berdasarkan suatu motif tertentu yang terdiri daripada objek, peristiwa, kejadian, dan lain-lain. Adapun sumber tema itu dapat berupa yang pertama, pengalaman, yang kedua, penelitian atau pengamatan, yang ketiga, pendapatan atau keyakinan, dan yang terakhir, daya khayal atau imajinasi khusus dalam karangan fiksi. Selanjutnya, pengertian judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, dan ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Dalam artikel, judul sering disebut sebagai kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan juga judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur isi bahasan. Judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai batasan-batasan dalam topik. Pembatasan sebuah topik mencakup konsep, variabel, data, lokasi atau lembaga, dan waktu pengumpulan data. Topik yang terlalu luas menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam, dan tidak tuntas. Selain itu, pembahasan menjadi tidak fokus pada masalah utama yang ditulis atau dibaca. Akibatnya, pembahasan menjadi panjang, namun tidak berisi. Sebaliknya, topik yang terlalu sempit menghasilkan tulisan yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi pembacanya.
Selain itu, karangan menjadi sulit dikembangkan dan tidak menarik untuk dibahas ataupun dibaca. Maka dari itu, pembahasan topik dilakukan secara cermat sesuai dengan kemampuan, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang diterima oleh pembacanya. Yang pertama, fungsi pembatasan topik. Yang pertama, pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan keyakinan dan kepercayaan, karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Yang kedua, ada cara membatasi topik. Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik yang pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan tentang perbedaan antara tema, topik, dan judul. Satu tema merupakan pokok pemikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan disampaikan oleh penulis melalui karangannya, dan juga merupakan dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, sajak, dan lain sebagainya. Contohnya adalah keindahan alam. Dua, topik merupakan pokok pemikiran dalam diskusi, ceramah, karangan. Topik juga merupakan ide sentral yang juga keseluruhan uraian, deskripsi, gagasan, dan seluruh pengertian. Contohnya adalah keindahan Jawa Tengah. 3. Judul merupakan kepala karangan atau perincian atau penjelasan dari topik, dan judul dapat merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menjelaskan secara pendek isi buku atau bab. Contohnya adalah keindahan alam di Dieng, Jawa Tengah. Baik, menuju slide berikutnya adalah menentukan topik, tema, dan judul yang baik. Topik yang baik syaratnya adalah sebagai berikut: menarik untuk ditulis dan dibaca, dikuasai dengan baik untuk penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiah. Dan untuk tema yang baik syaratnya adalah menarik perhatian penulis, dikenal dan diketahui dengan baik, bahan-bahan dapat diperoleh, dan tema dibatasi oleh ruang lingkupnya. Baik, menuju slide berikutnya. Judul yang baik syaratnya adalah harus relevan, harus provokatif, dan harus singkat. Ciri-cirinya adalah harus membentuk frasa tanpa adanya singkatan atau akronim, awalan kata harus huruf kapital, tanpa tanda baca di akhir judul, menarik perhatian, logis sesuai dengan isi, judul harus asli, relevan, proaktif, dan singkat. Baik, menuju slide berikutnya adalah penutup. Kesimpulannya adalah topik dapat didefinisikan sebagai hal pertama kali ditentukan ketika penulis membuat tulisan atau karangan. Sedangkan tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Dan sedangkan judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala, cerita, dan lain sebagainya. Menjelaskan, menarik perhatian dan kalanya menentukan wilayah. Dalam artikel judul sering disebut juga sebagai kepala tulisan. Untuk saran, bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya di pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dan dalam bahasa Indonesia ada 3 pokok tulisan, yaitu tema, topik, dan judul. Sangat penting untuk mencapai sebuah karangan tulisan yang baik dan menarik. Akhir kata dari tim penulis, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.